Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kita banyak nikmat. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, dan nikmat Islam, dan nikmat keimanan. Kemudian salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mentadabburi sebuah ayat di dalam Al-Quran, ayat yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar, bahkan tidak sedikit dari kita mungkin sudah menghafalkannya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita ketahui para sahabat-sahabat sekalian bahwasannya dalam kehidupan kita ini kita selalu diawasi oleh malaikat. Ya, ada kemudian malaikat yang mencatat amal kebaikan kita, dan kemudian ada malaikat yang kemudian mencatat amal keburukan kita. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang kemudian melakukan amalan sekecil biji zarrah, maka dia akan kemudian melihat balasannya. Dan begitulah sebaliknya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ini, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasannya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka-mereka yang kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menyembah kepada Allah dan menyembah kepada yang lain, maka amalannya kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persembahannya kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang kemudian berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Maka kita sebagai seorang hamba yang beriman, akidah kita adalah akidah yang kita yakini bahwasannya Tuhan kita hanya satu, yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, konsisten menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, konsisten menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga konsisten dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian menafsirkan ayat ini, kemudian mereka berpendapat bahwa tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, di antara maknanya yang disebutkan oleh para ulama adalah ragibu fil baqiyah wa zahidu fil faniyah, yaitu menginginkan kehidupan yang tersisa ini atau kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Kemudian ragibu fil baqiyah wa zahidu fil faniyah. Kemudian kita zuhud
terhadap kehidupan dunia ini, kita zuhud terhadap kehidupan yang fana ini. Iya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falillahil akhiratu wal ula," atau "walal akhiratu khairu wa abqa." Dan sungguh kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara maknanya summastaqamu, jadi yang disebutkan oleh para ulama adalah iqraron wa israr, ya, yaitu meyakini, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang nyata, yang nampak, baik kita dalam keadaan nampak, kemudian wa isroron, ya, dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan kita tidak nampak. Nah, kita kemudian beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam keadaan yang nampak di hadapan manusia, dilihat oleh orang-orang, maupun dalam keadaan kita tersembunyi, tidak dilihat oleh manusia. Ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut, orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gaib, ya, dalam keadaan yang sendiri, tidak ada yang melihatnya, tersembunyi, maka mereka kemudian memperoleh lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pahala yang kemudian pahala itu tersebut pahala yang besar. Nah, ini adalah di antara makna kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kemudian di antara maknanya juga yang disebutkan oleh para ulama kita adalah i'tiqadan qaulan wa qaulan, i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Kita kemudian orang-orang tersebut kemudian i'tiqadan, punya keyakinan yang baik, punya keyakinan yang benar, dan punya keyakinan yang kuat tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Meyakini tanpa ragu bahwasannya syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah syariat yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qaulan, ya, dan kita kemudian mengatakan, ya, tidak sekedar i'tiqadan tapi qaulan, kita berkata, kita ucapkan amantu billahi, ya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amalan, ya, dan kemudian kita amalkan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita jauhi. Ya, bukan sekedar yakin, bukan sekedar kita ucapkan, tetapi kemudian kita melakukannya dengan amalan-amalan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, atau dalam beberapa pendapat ulama yang lain, bahkan subhanallah ada seorang ulama kita yang kemudian mengambil sebuah doa dengan berdalilkan ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, lalu kemudian ulama kita menjadikannya sebuah doa, membuatnya sebuah doa, yaitu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wahai Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqamah. Maka keistiqomahan ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita ini untuk melangsungkan kehidupan kita yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, maka senantiasa kita berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan, dikaruniai keistiqomahan kepadanya. Kemudian
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ya, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, konsisten menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat, alla takhafu, dan kemudian malaikat tersebut berkata, janganlah kamu merasa takut, jangan takut. Dan disebutkan oleh para ulama kita bahwasannya tatanazzalu alaihimul malaikah, saat turunnya malaikat ini keadaan hamba tersebut dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan hendak meninggal. Maka dalam keadaan seperti itu malaikat turun untuk kemudian memberikan busyrah kepada orang tersebut, alla takhafu, agar kemudian jangan merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah merasa bersedih. Kita ketahui dalam hadis yang panjang, ya, dalam sebuah hadis bahwa bagaimana perbedaan meninggalnya orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Di situ ada malaikat yang turun kemudian membawa kain kafan, mengkafani hamba tersebut. Lalu kemudian nanti kelak dibawa ke langit, lalu kemudian disambut oleh para malaikat dengan wangi yang semerbak. Nah, maka orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah sebaliknya. Membusuk. Jasadnya kemudian membusuk lalu kemudian dikembalikan. Nah, ini adalah busyrah kepada mereka, orang-orang yang beristiqomah di dunia ini. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ketika turunnya malaikat di sini adalah fil qabr, yaitu pada saat di kuburan. Kemudian kita ketahui bahwasannya di alam kubur itu ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur. Bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan turun kepadanya malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka akan mendapatkan busyrah ini. Akan turun kepadanya para malaikat yang mengatakan kepada mereka, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah engkau dengan memperoleh surga yang kamu telah dijanjikannya. Kemudian ada pula pendapat yang ketiga yang kemudian mengatakan fil bu'ats, yaitu pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak akan turun kepadanya para malaikat, seperti ayat ini, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini adalah 3 pendapat. Yang ketiganya ini benar, bahwasannya di dunia ini ketika sakaratul maut akan kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat, maupun kita akan mendapatkan nikmat kelak di alam kubur, dan kemudian juga ada nikmat yang kemudian kita peroleh pada hari kiamat kelak. Ada pula yang mengatakan bahwasannya yang berwujud malaikat atau yang berwujud yang akan kemudian memberikan busyrah kepada kita itu adalah amalan-amalan kita yang kemudian menjelma, lalu kemudian mengatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru
bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu adalah busyarah yang akan diperoleh bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, busyarah yang akan selalu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Mungkin demikian tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.